sebagai MC, kemudian ada opening speech sekitar 10-15 menit dari Bapak Ronius Marionus, dan kemudian diikuti oleh materi dari Mas Ruri, dan terakhir ada tanya jawab. Nah, sekilas mengenai Mas Ruri ini, beliau adalah lulusan UI Teknik Elektro tahun 2000. Nah, kemudian beliau mendapatkan beasiswa ke Italia untuk S2 dan S3. Nah, sekarang beliau sedang melaksanakan studi postdoc-nya, seperti itu. Nah, baik, eh, saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AIPC dan juga KBRI Berlin, karena tanpa kedua organisasi ini, maka acara ini tidak akan terlaksana. Teman-teman tahu nggak apa itu AIPC? Jadi AIPC itu adalah Association of Indonesian Professional for Science, Technology, and Enterprises. Nah, ini adalah sebuah wadah buat para profesional industrialis, peneliti, dan juga mahasiswa Indonesia untuk memajukan eh, industri di Indonesia melalui transfer of technology. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan AIPC, teman-teman bisa membuka websitenya di AIPC, yaitu aipc.org. Nah, baik, tanpa memperpanjang lagi, waktu dan tempat, kita persilahkan kepada Bapak Ronius Marionus. Ya, terima kasih Mas Aziz. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bapak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang waktu Jerman ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam waktu Indonesia. Jika ada yang bergabung dari Indonesia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena pada AIPC, salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Bapak Mas Ruri, PhD. Kemudian yang saya hormati segenap Forstan ya dari AIPC, pengurus dari AIPC. Kemudian tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan ini moderator kita Mas Aziz, dan yang berbahagia para peserta webinar ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Duta Besar karena beliau tidak bisa hadir ya memberikan sambutan dan mendisposisikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan webinar yang sangat luar biasa ini. Kami dari KBRI Berlin, atau sebelumnya saya perkenalan dulu ya, saya atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Berlin. Kami dari KBRI Berlin sangat mensupport, sangat mendukung ya kegiatan webinar ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif dalam rangka saling sharing ya, saling sharing pengalaman. Dalam hal ini yang berkesempatan pertama kali memberikan sharing pengalaman adalah Mas Ruri, PhD ya, yang bergerak di bidang laser gitu. Nah, sharing pengalaman ini harapannya tentu saja banyak ya. Yang pertama kepada para alumni atau mahasiswa Indonesia misalnya yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jerman gitu ya. Tentu saja ini merupakan sebuah kesempatan bagus ya untuk menimba ilmu, menimba pengalaman dalam kerangka mempersiapkan tahapan berikutnya gitu, dalam hal studi ya, dalam hal riset ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kawan-kawan diaspora ya, atau misalnya kolega-kolega yang saat ini mungkin sudah punya profesi yang sudah sangat permanen gitu ya. Tentu saja sharing ilmu, sharing pengalaman yang digelar oleh AIPC ini juga bermanfaat begitu untuk menambah wawasan ya. Mana tahu dengan adanya sharing ilmu, sharing pengalaman melalui webinar yang digelar oleh AIPC ini nanti akan terbuka peluang-peluang kerjasama gitu ya antar berbagai pihak. Nah, untuk itu saya mendengar dari AIPC ya bahwasanya
webinar ini direncanakan akan dilaksanakan secara serial gitu ya. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dan saya tidak ya, oh, mohon maaf ya, saya lanjutkan. Jadi mudah-mudahan webinar series ini bisa terus berlanjut, bisa dilaksanakan begitu. Dan mungkin akan lebih baik gitu nanti ke depannya kita lebih banyak mengundang juga kawan-kawan kita yang ada di Indonesia, sehingga alokasi waktu webinar juga nanti bisa sedikit ditarik agak maju gitu ya. Jadi misalnya pagi hari waktu Jerman, sehingga nanti akan kira-kira pas dengan sore hari waktu Indonesia gitu, sehingga akan lebih banyak lagi audiens yang bisa hadir ya, seperti itu. Dan sekedar masukan juga mungkin nanti ke depan nanti bisa juga webinar ini dialokasikan misalnya di hari Sabtu barangkali ya, untuk bisa lebih banyak lagi mengundang banyak partisipasi ya dari kawan-kawan kita yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jerman. Saya kira tidak akan berpanjang lebar dan saya mohon maaf ini Mas Aziz, Mas Ruri dan segenap kawan-kawan AFC, saya sangat ingin membersamai webinar ini, tapi kebetulan ini saya juga lagi online di Dresden ya. Saya lagi menghadiri acara yang digelar oleh ISMA, mahasiswa Indonesia yang mengikuti program pertukaran mahasiswa di TU Dresden. Mereka sedang menggelar acara bersama salah satu organisasi mahasiswa masyarakat Indonesia Formit ya yang ada di Dresden. Nah ini oleh sebab itu saya tidak bisa membersamai webinar ini sampai selesai. Untuk itu nanti saya mohon izin undur diri. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini sukses dan banyak memberikan manfaat buat kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk kata sambutannya, Bapak Ronius. Ini luar biasa sekali ya. Dan kita bisa memahami kalau Bapak pasti sangat sibuk. Baik, kami pun juga mengucapkan terima kasih dan selamat sukses untuk acara kedepannya, Bapak Ronius. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita ingin mendengarkan nih guest star kita, yaitu Mas Ruri untuk tips dan triksnya, karena ini luar biasa sekali nih, mulai dari teknik elektro UI, terus kemudian loncat ke Itali, dan saya lupa tadi untuk menyebutkan kalau Mas Rudi ini juga pernah berkuliah di Romania, kalau saya tidak salah, dan kemudian loncat lagi ke Jerman. Jadi ini karir stufenya, tingkatan karirnya ini luar biasa, dan ini belum tentu semua orang tuh bisa seperti ini. Nah, kita ingin mendengarkan nih tips dan triksnya dari Mas Ruri ini, bagaimana. Baik, Mas Ruri, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya, apakah sudah siap? Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Ya. Iya, kedengaran suaranya. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ronius Marjunus ya yang menyempatkan pada pembukaan sharing knowledge kita. Kita memang akan mengadakan per bulan gitu ya dengan motivasi dengan para pemuda ya kemudian dengan sharing teknologi yang bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia ya dan pembangunan di Indonesia gitu ya. Terima kasih di sini dengan Pak Rahmat ya Ketua AFC dan di sini Mas Priyo juga Wakil Ketua AFC ya. Di sini semoga eh, ya Pak Rahmat ya di sini yang telah ya membersamai kita insya Allah. Nah, saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk membuka ya sharing knowledge ini ya. Saya akan mengangkat ya motivasi untuk para student ya dan kemudian para generasi muda ya terutama generasi Gen Z ya. Bagaimana untuk memperoleh sukses ya. Nah, ini saya dapatkan ya dari pengalaman ya dari wisdom yang selama ini saya dapatkan ya ketika berhidup di dan kemudian mengejar cita-cita ya seperti sudah disampaikan oleh Muhammad Aziz ya. Jadi saya eh, kuliah di Universitas Indonesia di Teknik Elektro ya kemudian sempat bekerja di Jakarta sebagai IT consultant. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Italia ya S2 dan kemudian S3 ya PhD. Eh, kemudian di bidang laser teknologi ya optical communication. Kemudian saya
melanjutkan postdoktoral di Rumania, ya Bukares ya. Di Bukares di sana apa namanya saya 3 tahun ya postdoktoral. Nah kebetulan eh, laser facility yang dibangun oleh Uni Eropa itu yang menjadi fasilitas terbesar yang kemudian foundernya itu mendapatkan Nobel laureate tahun 2022 ya. Seperti itu kemudian 3 tahun ini saya berkarir di European XVL ya, saya bekerja di HIBEF ya di HZDR Dresden Rosendorf, kemudian tempat kerja saya di European XVL, dan saya juga pada saat sekarang melaksanakan apa namanya postdoctoral research assistant ya European Project Thrill ya, di mana tugasnya adalah bagaimana mengembangkan ya kilojoule high repetition laser untuk aplikasi misalnya seperti nuclear fusion ya, untuk ke depan energi green energy, pengembangan green energy ke depan ya. Nah, pada kesempatan ini ya saya akan menyampaikan ya framework ya, sukses framework ya di sini. Jadi create your success ya di sini para Gen Z ya, generasi muda semuanya. Jadi kita akan membahas framework yang disebut create ya. Jadi apa itu create ya? Nanti kita akan bahas ya. Ada suatu proverb ya yang sangat terkenal itu mengatakan bahwa a journey of 1,000 miles begin with a single step ya. Jadi kalau kita mau sukses ya, di sini digambarkan dengan berjalan dengan 1,000 miles ya. Itu kita akan mulai dengan satu step ya. Step pertama, step kedua dan segala macam ya. Dan kadang jalannya itu mendaki gitu ya. Ini proverb dari filosofer Cina Lao Tzu ya. Nah, apa itu create ya? Jadi create itu C-nya di sini adalah choice ya. Jadi C-nya di sini itu choice. Nah, apa itu choice ya? Nah, jadi kita akan eh, bahas satu persatu ya. Jadi C-nya itu choice, kemudian R-nya itu resolve, ya, E-nya itu effort, E-nya itu ability ya. Ya, I-nya itu effort, E-nya itu ability, kemudian trust dan excellence ya. Nah, choice itu artinya dalam bahasa Arab itu adalah ikhtiar ya. Jadi ini sebenarnya diadopt dari bahasa ikhtiar agar kita bisa mengambil kata source-nya ya, kata dari asalnya itu ikhtiar. Nah, jadi ikhtiar itu adalah kita memilih ya dengan mempertimbangkan berbagai alternatif ya. Misalkan Mas Aziz nih, Mas Aziz mau kuliah di lulusan sebelum masih di Indonesia ingin kuliah di Jerman gitu, mengambil jurusan penerbangan misalkan. Ya kan sebelumnya kan harus memilih ya. Jadi mempertimbangkan Betul. ya jurusannya apa misalkan. Nah, nah kemudian kita eh, mempertimbangkan juga apa pro dan cons-nya. Jadi apa kelebihan dan kekurangannya, kelemahannya gitu ya. Jadi itu semuanya harus kita pertimbangkan. Nah, setelah kita pertimbangkan, itu kemudian kita memilih ya. Kita memutuskan ya. Oh, saya mau ke Jerman, kemudian kuliah teknik penerbangan gitu. Itu keputusan yang dihasilkan dari berbagai pertimbangan ya, dari berbagai option sebelumnya. Nah, itu yang disebut sebagai ikhtiar ya. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Itu menentukan goal kita ya. Jadi, apa yang action yang akan kita lakukan ke depan itu tergantung dari goal ya. Jadi, dari option tadi kita mendapatkan goal ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya di sosial media, aku pengen jadi dokter, aku pengen punya suami orang luar negeri misalnya seperti itu kan goal. Itu atau anak kecil bilang aku pengen jadi dokter misalnya seperti. Nah itu tidak ada artinya gitu ya. Kenapa? Karena goal itu harus di mapping gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang dokter itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Ya, ya. Nah, kita mengklasifikasikan goal itu ada 3 ya. Ini saya adapt dari Angela Duckworth ya, dari seorang psikolog terkenal ya, yang kemudian menginvent apa disebut sebagai grid ya. Nah, itu jadi top level ya, goal top level, kemudian mid level, low level ya. Nah, low level itu adalah apa yang kita lakukan per hari, itu low level gitu ya. Jadi goalnya adalah ingin
kuliah di penerbangan misalkan di Jerman. Nah, kemudian di situ mid levelnya kemudian di ini kan dispesifikasikan. Oh, saya harus menyiapkan dokumen, saya harus melakukan aplikasi, ya kan? Aplikasi. Saya harus belajar bahasa Jerman, ya kan? Saya harus. Jadi itu mid level, karena itu dia tidak dilakukan sehari itu untuk mempelajari bahasa Jerman itu bisa jadi setahun dan segala macam. Jadi itu jadikan mid level lah. Kemudian low levelnya itu per harinya. Jadi action nyata per harinya, ya. Itu ya. Jadi goal kemudian dispesifikasi ya. Nah, ada seorang kaya raya ya di Amerika ya, itu yang disebut yang namanya Warren Buffett ya. Jadi dia sahamnya di mana-mana gitu ya. Jadi nah, kekayaannya itu per 2024 itu mencapai 144 billion ya dollar ya. Jadi ini sangat besar sekali untuk membangun European XVL ya, EXVL yang di Hamburg ini itu dibutuhkan 1,5 billion ya euro ya euro. Nah, ini kekayaan Warren Buffett itu udah berapa kali lipat ya? Ratusan kali lipat ya dibanding untuk membangun facility European EXVL misalkan tempat kerja saya ya. Nah, pilotnya ya, pilot pribadinya itu menanyakan ke Warren Buffett, apa sih rahasia kamu sukses gitu ya? Nah, itu diterangkan sama Warren Buffett ya. Jadi, ambil secari kertas ya. Ambil secari kertas. Kita masukkan 25 goals kita gitu. Entah itu mau kuliah, mau nikah, mau apapun itu. Ya, prioritas tinggi, prioritas rendah, segala macam kita tulis ya. Itu ada 25. Kita tulis di kertas. Oke. Nah, dari 25 itu kemudian kita apa namanya pilih ya. Jadi pilih berapa? Jadi kan 25 minus 5 rule ya, 25 5 rule ya gitu ya. Jadi dari 25 itu kita eh, kategorikan 5 yang menurut kita penting sekali ya. Ya. Jadi kita ekstrak 5 gitu ya. Jadi 5. Nah, kemudian berarti kita ada punya dua list kan? Makanya disebut sebagai two list strategy ya. Jadi punya list yang 5 goals kita, kemudian 20 sisanya gitu kan. Ya kan? Jadi 5 yang penting itu menjadi fokus kita gitu ya. Jadi fokus exclusively jadi 5 goal yang penting gitu. Kemudian yang lain gimana yang 20? Yang 20 itu adalah avoid the bottom 20 at all cost. Jadi 20 itu kita lupakan gitu ya. Ya, kita lupakan. Karena 5 itu yang effort, tenaga dan waktu kita itu kita fokuskan untuk mencapai yang 5 itu gitu. Karena itu yang menjadi penting bagi kita. Kenapa seperti itu? Karena resources kita terbatas, waktu kita terbatas, ya kan, pikiran kita terbatas ya. Dan oleh karena itu kita nggak mungkin melakukan apa saja gitu ya, melakukan terlalu banyak hal gitu ya. Ya, nah itu kemudian menjadi penting bagi kita action-actionnya itu kemudian fokus di 5 goal yang penting tadi gitu ya. Jadi misalkan kalau ke Jerman misalkan ya, ke rekan-rekan mahasiswa ya, tujuan dari awalnya kemudian belajar gitu ya. Ternyata di sini harus kerja gitu ya. Nah, jangan sampai kerja itu kemudian menggantikan goal awal tadi gitu ya. Karena apa? Karena action perharinya tadi itu akan mempengaruhi gitu. Ya harusnya dia misalnya datang ke kuliah untuk eh, mencatat, mempelajari langsung dari profesor ya, dia kemudian ke tempat kerja gitu ya. Ya. Ya, kemudian semuanya menjadi akan berpengaruh gitu ya. Ya, oleh karena itu goal rule dari Warren Buffett itu bisa kita pakai gitu ya dalam hal ini untuk bisa bisa diimplementasikan. Nah, kemudian create ya, create R itu resolve ya, determination ya. Jadi kita harus punya willpower ya. Jadi willpower gitu ya. Jadi ya strength, willpower, ya, kemudian resolution. Nah, itu yang menarik di sini. Saya selalu ikutkan kata asal ya menjadi inspirasi saya yaitu azam ya. Ya. Jadi azam ini sangat kuat sekali ya. Jadi sangat kuat sekali di mana kita mempunyai willpower ya, istilahnya ya ketetapan hati ya, tekad yang kuat ya. Ya, tekad atau bahasa Inggrisnya grit ya, willpower, grit atau ketetapan hati. Jadi oke, aku mau sukses gitu ya.
Nah, ini di sini kita main di fitness gitu ya, yang di sini salah satu dari alat game gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya betapa ketahanan kita itu seperti apa. Nah, itu ya menarik ya, itu ada seorang psikolog namanya eh, apa namanya Sonya Lubermeski ya. Jadi Sonya Lubermeski itu dia kan ketika dia menulis buku The How of Happiness gitu kan, banyak diskusi dengan para psikolog yang lain. Nah, salah satu yang dia diskusikan itu adalah jadi ada seorang psikolog itu melakukan stimulasi gitu ya. Jadi ini namanya apa, Jis? Namanya, Jis, kalau untuk di fitness itu Itu namanya alatnya. treadmill. Treadmill. Nah, jadi treadmill, Treadmill, jadi betul. ada seorang psikolog itu kemudian melakukan eksperimen. Jadi seseorang itu dia disuruh mencoba treadmill ini gitu ya. Jadi nanti dihitung berapa berapa menit gitu kan, ya kan, berapa menit. Kemudian orang pertama ya dia mungkin 5 menit udah selesai. Terus kemudian orang kedua dan ketiga. Nah itu nah, 3 orang itu kemudian diikuti gitu. Ya, diikuti berapa tahun gitu kemudian. Nah, ternyata apa? Ternyata orang yang kuat di treadmill itu yang dia bisa memenuhi apa target berapa menit dia ini itu ternyata dia lebih sukses dibanding yang lain gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, saya terkesan dengan apa namanya Nobel laureate ya Gerard Moore ya seperti disebutkan kan saya kerja di Rumania dan kemudian foundernya itu mendapatkan Nobel laureate. Nah, saya ke Perancis waktu itu untuk eksperimen. Kebetulan saya eksperimen dengan grup yang Nobel laureate itu. Nah, kemudian saya kenal dengan sekretarisnya, kemudian dengan peneliti yang bekerja dengan dia gitu ya. Nah, pada saat itu Gerald Mood itu nggak ada di situ gitu. Saya tanya kemana itu Gerald Mood? Oh, dia lagi di tempat mana di Perancis gitu. Ternyata apa yang dilakukan dia itu senang sekali renang gitu. Jadi renangnya di mana? Di danau gitu ya. Jadi bukan yang di kolam renang ya, tapi renang di danau atau apapun yang ini ya. Jadi kita bisa bayangkan ya. Jadi stimulasi yang tadi itu treadmill atau renang ya kan. Renang seperti itu ternyata bisa membuild ya apa namanya tadi determination ya, willpower atau azam itu ya. Itu sangat penting sekali ya. Nah, kalau di dalam Islam ya ini bisa applicable ke yang apa penganut agama yang lain. Ini cuma saya memberikan contoh. Itu ada eh, beberapa nabi yang masuk kategori ulul azmi ya. Kalau kita sebagai manusia kan tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Tapi mereka ya dari Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ya title ada ulul azmi. Jadi siapa ulul azmi itu yang beberapa nabi yang memiliki strong resolve and perseverance ya. Contohnya apa misalkan Nabi Nuh ya Nabi Nuh itu dia membawa misinya itu berapa 950 tahun ya. Dia sangat apa sabar dan segala macam meskipun pemeluknya itu sangat sedikit sekali gitu. Tapi nggak masalah gitu ya. Jadi keberhasilan itu bukan oh kamu sedikit atau banyak enggak, tapi proses gitu ya. Belum Nabi Ibrahim ya, Ibrahim dibakar ya kan. Nah, dibakar sama Namrus kemudian dia kemudian harus mengorbankan anaknya gitu kan. Itu contoh dari apa namanya seseorang yang memiliki apa strong resolve ya tadi ya. Jadi azam tadi itu. Nah, itu yang menjadi modal kita untuk sukses gitu ya. Jadi tidak gampang menyerah gitu ya. Kalau misalkan eh, di belajar gitu ya, belajar ya, kemudian nggak lulus, itu jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah. Saya masih ingat waktu kuliah di Teknik Elektro UI itu, meski ada teman-teman di sini gitu. Itu ada namanya rangkaian listrik gitu. Jadi rangkaian listrik itu kelasnya itu dia beberapa angkatan gitu karena nggak lulus gitu ya bisa sampai 250 orang di satu satu ruangan ya karena dia tumpukan dari generasi yang lain gitu yang di atas kita gitu kan. Nah, itu sangat sulit-sulit gitu untuk lulus gitu ya. Nah, itu jangan membuat kita putus asa ya. Nah, di Italia juga sama gitu. Ada namanya eh, sistem operasi B itu sebenarnya itu dia concurrent programming itu. Itu juga banyak yang nggak lulus gitu. Jadi kita harus tes ya kan, tes tertulis, kemudian tes praktek, bikin programming concurrent itu ya. Jadi concurrent, jadi logika misalnya ada sungai, kemudian ada petani, kemudian ada
misalkan apa ya, ayam sama let's say anjing gitu ya. Bagaimana cara untuk memindahkan tanpa misalkan kalau anjing sama ayam dipindah, nanti ayamnya dimakan anjing gitu kan. Seperti itu ya. Jadi gimana caranya itu ke sana tapi selamat semua itu. Jadi kan kalau di di IT itu kan ada network itu kan ada misalnya blok ya, misalnya blok critical block gitu ya. Jadi kalau udah hang komputer kita berarti ada yang salah itu, ada yang keblok gitu ya. Ya, jadi dia nggak. Nah itu seperti itu yang kita pelajari. Nah itu sampai berapa tahun itu nggak lulus gitu ya. Jadi selalu ada seperti itu. Kadang kita kelemahan kita di sini ada teman saya yang jago di IT, ternyata dia kelemahannya di matematika analisis gitu ya seperti itu. Jadi itu challenge. Nah, ketika kita tidak putus asa itu selalu ada jalan. Misalkan apa jalannya? Profesor itu selalu ada reception kan, artinya dia menerima istilah pertanyaan itu di hari yang misalkan dari Kamis gitu jam sekian. Nah, kita bisa memanfaatkan itu. Nah, itu saya praktekkan itu. Nah, itu sama profesor dia tahu kalau kita kesulitan, ya, Iya, Pak Mas Rudi ya, sekarang lagi bahas ini apa ya. Jadi kita kesulitan, tentang eh, kunci sukses gitu. sebentar ya, Apa sih? Turun di mana menurut kamu? sebentar. Tolong pesertanya di mute ya. Mohon maaf, tolong di mute. Terima kasih. Iya. Jadi saya ulangi ya. Tadi sampai mana ya? Jadi saya lupa. Ajis. Tadi sampai di itu, apa namanya, em, berapa tahun itu Ya, tadi? sistem operasi ya gitu ya, sistem operasi ini Ya, ya kayak sistem operasi itu seperti Unix, Windows segala macam ya tadi ya. Nah, jadi saya jadi profesor punya reseptan itu ya. Jadi istilahnya dia ada waktu, jadi kita bisa nanya mahasiswanya itu saya manfaatkan. Nah, dia tahu kalau kita lagi struggle. Nah, itu sama dia dikasihin tuh. Oh, kamu nanti pelajari ini, kamu praktekkan gitu. Nah, itu nggak yang keluar itu yang nggak jauh dari situ ya, bukan persis ya, tapi kita udah tahu. Jadi mirip gitu ya. Jadi atau dan kemudian saya juga tanya ke orang-orang Itali gitu ya. Jadi tutor saya itu banyak gitu. Jadi tutor saya kan kalau di sini saya kemarin JIS kemarin jalan-jalan ke Hannover itu, Technical oh Hannover ya di Leibniz ya. mm, Nah, di situ iya kan ada betul. tempat belajar tuh orang-orang pada belajar mahasiswa kan. Iya, Nah, itu nggak biasanya ada jauh beda. ruangan besar untuk Ada ruangan belajar. besar ya. Nah, itu sama di Italia juga gitu. Jadi kita minjem ruangan orang gitu. Jadi saya kuliahnya di teknik gitu, tapi saya belajarnya di FISIP gitu. Bukan FISIP apa MIPA gitu. Jadi ruangan orang atau ekonomi gitu sama itu. Kalau di luar negeri kita enaknya seperti itu ya. Jadi mahasiswa itu ataupun siapapun yang ingin berhasil itu harus memiliki jiwa yang kuat tadi itu ya atau azam kalau mau ingat ya azam atau grit ya atau apa namanya strong resolve ya. Paham ya Jis kira-kira? Wah, Ya. paham, siap. Ini bagus banget nih motivasinya, karena memang sekarang itu kita tuh sukanya membuat resolusi, tapi setelah membuat resolusi, kita itu tidak continuous, tidak konsisten terhadap resolusi Ya, yang sudah kita canangkan itu. Nah, ya, itu dia. goal yang awal itu ya. Nah, makanya ini kembali ke Betul. sini. Jadi resolve ini terkait dengan goal ya. Jadi goal directed behavior itu secara psikologi ya. Jadi secara psikologi itu azam itu diasosiasikan dengan motivation, resilience, dan goal directed behavior. Jadi kalau kita udah canangkan goal saya mau kuliah, ya selesaikan ya. Jangan di sini kemudian kita kerja, kemudian kuliahnya ini ya. Jadi mungkin 70% kuliah, 30% kerja. Atau kalau mau itu ya 50% ya. Tapi kalau udah 70% kerja, 30-nya kuliah ya susah, susah gitu ya. Kapan selesainya gitu ya. Kita harus menyelesaikan gitu ya. Yang kita udah eh, set goal-nya itu ya. Oke. Ini ya, jadi willpower, determination, grit, azam. Nah, ini ya, yang R. Yang kedua, ini baru dua nih, Sis. Memang apalagi kita nggak religius ya, orang Islam. Nah, kemudian apa itu A? Ya, A-nya itu adalah ability ya. Jadi ability itu adalah kata lain dari talent ya. Saya itu ngambil dari talent tuh. Jadi kalau saya masukin T ya nggak jadi create kan. Makanya saya jadi masukinnya A gitu, create ya. Ya kan? E-nya itu effort ya. Jadi A di sini create ya. Jadi C-nya itu adalah choice, ya. R-nya itu resolve, kita udah bahas. E-nya itu adalah effort ya. Effort itu adalah usaha, ya kan? Nah, usaha saya gabung di sini dengan A-nya yaitu ability. Ability itu adalah talent, ya. Nah, ini menarik ya. Kalau yang tertarik yaitu bisa mencari buku Grit yang Angela Duckworth ya.
Jadi Angela Duckworth itu, ini Mas Priyo nih yang yang orang pertahanan ya, lulusan Taruna Nusantara itu kan tahu West Point ya, di West Point di Amerika ya. Jadi di Amerika itu ada namanya sekolah kadet yang disebut West Point ya. Jadi West Point. Jadi Angela Duckworth itu ketika dia mengambil PhD-nya, dia ditugaskan ya untuk di situ gitu ya. Karena di Amerika itu ada semacam tes-tes aptitude ya untuk masuk ke universitas gitu. Ya, dia mereka set ya. Jadi ada, saya lupa namanya, pokoknya ada gitu ya. Aptitude test. Kalau kita juga kalau mau masuk kerja di Indonesia kan ada aptitude test gitu kan, tes psikologi dan segala macam. Atau untuk intelligence kan ada IQ test ya, tapi biasanya aptitude test ya. Nah itu ternyata di sekolah West Point itu ya kadet itu tadi namanya psikometri itu tidak bisa memprediksi ya, memprediksi kalau si kadet itu dia bisa selesai gitu. Kenapa di situ? Di situ itu di West Point itu ada periode training intensif ya. Jadi orang harus bangun jam 4, terus dia harus push up, lari, nggak tahu. Pokoknya seperti di militer itulah. Ya kan? Seperti di militer. Nah, di situ ternyata apa? Ternyata setelah selesai ya, istilahnya selesai, itu ternyata banyak yang drop out gitu. Jadi para kadet itu banyak yang drop out. Nah, oleh karena itu menjadi curious ya Angela Davis itu kenapa gitu ya, kenapa seperti itu. Nah, ternyata eh, Angela Davis itu dia cerdas ya, itu dia menemukan ya, menemukan apa namanya yang disebut sebagai grit ya. Apa itu grit? Jadi matematikanya ya. Jadi kalau ability kali effort itu menjadi skill ya. Jadi ability itu talent ya. Jadi talent itu akan by innate ya, by nature ya. Kita genetika ya, genetika kita. Jadi genetika kita itu talent ya. Jadi bawaan lahir gitulah ya. Jadi talent kali effort itu sama dengan skill ya. Jadi kalau kita punya talent tapi kita nggak usaha, itu skillnya nol gitu. Kenapa? Karena rumusnya kali kan, ya kan. Nah itu kemudian dikaliin lagi. Jadi skill kali effort itu sama dengan grit ya. Jadi kembali lagi grit yang tadi itu yang kita udah bahas azam atau grit itu ya. Jadi walaupun si kadet tadi itu adalah orang yang terbaik, ya, jadi yang masuk ke West Point itu nggak sembarangan gitu ya. Jadi itu udah terbaik dari yang terbaik itu udah masuk situ ya. Ternyata dia nggak bisa lulus gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu kekurangan grit gitu, kekurangan balik lagi ke resolve tadi itu. Jadi effortnya itu kurang gitu loh. Jadi talent karena untuk fitness kan dia harus udah ada bawa udah bisa lah fitness dan segala macam. Tapi ternyata dia tidak memiliki tadi gigih ya atau grit tadi itu ya. Nah, jadi talent itu penting ya. Tapi kalau tanpa dengan effort yang dimana di sini menurut Angela dapat itu dihitung 2 kali itu susah. Kita tidak bisa mampu apa namanya konsisten untuk achieve ya atau mendapatkan goal yang kita sudah set tadi itu gitu ya. Ya. Jadi talent ya saya balik ke talent. Talent itu adalah potensial, ya, innate potensial. Jadi masih potensial nih ya. Jadi orang pintar musik, dia kalau belajar musik dia cepet gitu kan. Atau apa misalkan, oh dia matematikanya pintar banget gitu ya. Ya, itu potensial ya, potensial ya. Nah, itu seperti apa namanya? Seed ya. Seperti seed. Ya, seperti apa namanya? Seed ya. Seed bahasa Indonesia apa Jis? Benih ya. Benih, iya, Biji biji. ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau biji Betul. ini kalau mau tumbuh menjadi pohon yang bagus, itu perlu apa, Jis? Perlu Perlu pupuk, sinar perlu matahari, pupuk, air. ya matahari, air. Nah, itu yang nurture kan dalam bahasa Inggrisnya nurture ya, cultivation Mm-mm. ya. Jadi potensial atau talent itu cuman biji aja gitu ya. Tapi tanpa didukung dengan environment ya tadi matahari ya. Matahari, pupuk, tanah yang bagus itu kemudian nggak tumbuh dengan bagus gitu tanamannya. Ya. Jadi antara nurture nature dan nurture itu jangan dipisahkan ya. Antara talent dan effort itu jangan dipisahkan. Jadi jangan semata-mata oh aku udah pinter kok udah dari bawaan lahir gitu nggak usah belajar gitu besok lulus gitu nggak gitu. Jadi effort itu sangat sangat penting dan bahkan sama sama Angela Duck itu dihitung 2 kali gitu ya. Dan itu yang memprediksi kelulusan kadet di West Point tadi itu di USA.
Oke. Nah, kalau kita umumnya tahu untuk mengetahui talent seseorang dalam hal kecerdasan itu kan ada namanya tes IQ ya, ya Jis, ya kan? Ada tes Nah, IQ, betul. nah Howard Gardner itu dari tahun 83 itu dia menulis buku yang disebut Mental Frameworks Theory of Multiple Intelligence. Jadi dia kategorikan tuh, jadi intelijen menurut kategori tertentu itu dibagi gitu. Jadi nggak satu ya tadi IQ itu ya, intelligent question itu ya. Jadi ada yang musikal, jadi musikal kan rumit tuh mengetahui nada ya kan, rhythm pitch ya kan, timbre tone ya kan. Nah itu nggak semua orang dia memiliki talent gitu. Kemudian kinestetik yang para penari tersebut, atlet ya. Jadi termasuk juga apa namanya dokter bedah gitu. Dokter bedah kan dia harus apa namanya benar-benar persis ya, fine apa namanya kalau misalkan kita bayangkan itu apa namanya em, mengoperasi ya sesuatu yang kecil gitu ya, 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 ya. Jadi itu ada kecerdasan ya, kinestetik kecerdasan. Kemudian kalau kita misalkan mengenal alam ya, spasial gitu, kita misalkan anak-anak kecil itu kita, oh kamu ke misalkan di kebun itu gitu, nanti kamu bisa nggak pulang gitu ya. Itu ada beberapa orang ya, termasuk saya ada kelemahan di spasial ini ya. Jadi saya nggak bisa kalau misalkan nggak dibantu map atau apa, saya nggak bisa pulang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu namanya spatial intelligence. Kemudian untuk yang misalkan ahli matematika, fisika, ada logical mathematical gitu kan. Kemudian yang belajar bahasanya cepat itu linguistik. Nah, itu semua intelijen itu adalah tadi apa namanya? Nature ya. Jadi bawaan lahir gitu ya. Nah, tanpa dipupuk ya, tanpa dipupuk dengan effort ya, dengan effort. Kemudian effort itu termasuk dengan coach juga gitu ya. Jadi yang membantu guru atau coach yang membantu seseorang itu menjadi sukses ya. Nah, kita ke effort ya. Jadi effort, nah di sini ada yang menarik nih Jis. Ada seorang psikolog namanya Mihaly Csikszentmihalyi gitu ya. Dia Namanya eh, rumit banget ya. lumayan ya, berarti dia kira-kira orang mana ya, orang Czech Republic atau orang orang gitu ya yang banyak konsonannya ya. Nah, dia Iya. menulis buku ya. Dia memang spesialisnya di situ itu namanya flow. Yes. Jadi flow itu kalau di atlet itu namanya apa? In zone ya, in zone ya. Jadi kalau di atlet itu ya. Jadi flow itu adalah saking fokusnya gitu kan. Saking fokusnya sehingga seseorang itu dia lupa waktu, Jis. Jadi misalnya Ajis lagi ngerjain disertasi nih atau tesis ya. Jadi dia lupa waktu gitu ya. Jadi kenapa? Karena antara challenge ya, antara challenge dengan skill itu match gitu. Jadi match jadi konsentrasi ya. Jadi misalkan ada yang menarik tuh yang kayak misalnya Formula 1 gitu ya. Nah, jadi dia harus flow kan, dia harus fokus, dia track segala macem. Nah, itu ada satu pembalap saya lupa namanya di sini ya. Itu ketika dia ada yang ngasih beep gitu ya dari timnya, dia udah pecah tuh. Jadi dia udah fokus nih. Kemudian kan nggak tahu timnya nggak mau ngasih tahu apa, di beep dia udah pecah gitu. Jadi fokus itu sangat penting. Jadi misalkan seorang musician yang kemudian dia benar-benar memainkan ya, jadi dia benar-benar lupa gitu ya. Jadi istilahnya immersion ya, immersion fokus, enjoyment in an activity ya. Nah, ini sangat penting untuk sukses juga kita perlu fokus kan, ya. Jadi perlu seks. Jadi impactnya di sini adalah enhance performance, creativity, and intrinsic motivation, ya. Oke, jadi tipnya apa bagi para mahasiswa misalkan yang nggak fokus, misalkan teman kamarnya selalu ngajak ngobrol gitu, padahal dia besok ada ujian gitu ya. Jadi cari caranya bagaimana fokus gitu. Mungkin dia ke park ya, apa namanya, Jis di sini Biasanya pergi ke Planten, Planten library ya, library atau Planten atau and pergi ke Blumen, taman. ke taman ya, Planten and Blumen ya namanya ya, Jadi Planten Unggul itu seperti kebun raya Kebun Raya ya. yang Jadi sudah 200 tahunan. Mm-mm. ya, jadi dia cari tempat yang di mana dia bisa apa namanya dapat Mencari flow itu, kedamaian. ya flow itu gitu. Termasuk penulis, termasuk ya yang menulis novel atau apapun gitu ya. Karena itu sangat penting gitu. Kalau kita em, kita nggak fokus ya, nggak fokus, nggak flow ini ya, kita sulit gitu. Jadi waktu yang banyak tapi hasilnya kecil gitu efektivitasnya. Oleh karena itu sangat penting nih di sini makanya ini ada
dari Jerman nih, di Dr. Florian Becker gitu ya. Jadi flow di sini ya antara challenge dan skill kan. Jadi kalau misalkan challenge-nya itu terlalu kecil, kita jadi bosen kan. Itu seperti orang di traffic gitu, traffic apa namanya, mobil gitu ya. Jadi kan dia bosen gitu, kok nggak jalan-jalan gitu. Jadi kalau tantangan kita itu lebih kecil dibanding skill kita, jadi itu stres juga, jadi bosen gitu. Tapi kalau tantangannya ya kayak tadi saya bilang rangkaian listrik atau apa ya dari ya apa ya sistem operasi itu ya, tantangannya tinggi gitu, skill kita kurang, itu jadi anxiety gitu ya. Nah, ya, just stress gitu ya. Jadi flow itu adalah matching ya antara challenge dan skill itu match ya. Seperti itu. Jadi sangat penting ya. Jadi oleh karena itu di era digital ini ya, digital ini itu sosial media itu bisa jadi menjadi penghambat gitu. Kalau kita tidak hati-hati gitu. Nah, saya punya pengalaman pribadi ya. Kenapa saya bisa sukses misalkan masuk UI gitu ya, masuk UI tanpa tes misalkan waktu itu. Nah, saya SMA itu kalau waktu itu smartphone nggak ada, Jis. Jadi ada TV gitu. Jadi saya mewajibkan Oh, di rumah saya nggak ada TV gitu. Jadi TV bapak saya itu yang Philips itu yang kayak lemari itu yang bisa diseret, yang digeser itu, yang ada kakinya itu, yang jadul banget itu. Nah itu rusak gitu ya, jadi nggak ada layarnya. Nah itu saya nggak boleh beli tuh. Saya nggak boleh beli selama saya masih ada di rumah, nggak boleh beli. Kenapa? Karena saya mau fokus gitu. Jadi kalau di kampung kan kalau ada TV kan tetangga numpang gitu kan, nonton sidul gitu misalkan, ya kan. Jadi banyak orang di situ ya, kita nggak bisa belajar gitu. Nah, yang sekarang, yang relevan sekarang itu ada namanya digital detox ya, digital detox. Jadi kalau mau ujian nih, Ajis nih mau ujian nih master nih misalkan, ya udah Facebooknya ditutup, Instagramnya ditutup dulu gitu kan. Nah, kemudian dia jadi fokus ya. Nah, jadi kalau misalkan perlu untuk mendapatkan flow untuk digital detox ya lakukan gitu. Jangan sampai sekarang ting Instagram ting thread ting TikTok ting gitu ya. Ya, jadi kita bisa kalau diakumulasi ya berapa menit yang kita hilang itu bisa signifikan gitu ya. Seseorang yang mempunyai goal ya, misalnya goal untuk sukses di kuliah misalkan, ya seperti itu. Ada komentar Gis di sini? ini menarik banget sih, Mas Rudi. Soalnya saya pernah tuh membaca. Jadi kalau dalam 10 tahun terakhir, satu Hmm, dekade belakangan, hmm, itu tingkat fokus manusia itu diukur. ya, Ternyata manusia-manusia yang belakangan ini itu tingkat iya. fokusnya hanya 4 sampai 6 menit. Oh Padahal gitu. orang sebelumnya itu 10 atau 8 menit, paling Hmm, sebentar tuh. Nah, hmm, ternyata setelah usut punya usut, itu penyebabnya adalah karena kita suka nge-scrolling. Jadi salah satu oke, yang berbahaya itu adalah TikTok dan Instagram atau gitu. video-video singkat 30 detik ya. Karena kan Ya, kita tuh terbiasa menyerap segala sesuatu tuh dalam 30 detik, 30 hmm, detik, 30 detik. hmm, Kalau bosen, geser, geser, hmm, geser, geser, hmm, geser. Nah, akhirnya itulah yang membuat kita suka apa namanya upgelang. Upgelang tuh suka hilang fokus itu tiba-tiba. hmm, Nah, saya juga udah pernah menerapkan itu. hmm, Jadi, saya berusaha untuk tidak melihat handphone pada saat saya di bis, kereta, ataupun di kapal gitu. Nah, hmm. itu konsentrasi saya bisa meningkat. Nah, ini udah saya lakukan 6 bulan kurang lebih. Nah, Ya, jadi seperti itu, Mas. ya. Jadi menarik ya, termasuk juga ketika kita punya momen-momen itu yang istilahnya have fun itu dianjurkan juga, Jis. Misalkan ya kita punya Gimana itu? anak menikah, punya anaknya lahir atau pernikahan, pokoknya momen-momen penting lah, ya kan seperti itu. Nah kadang kan kita terlalu sibuk tuh moto sana, moto sini, moto sini. Padahal kita rugi. Ruginya kenapa? Karena kita nggak menikmati momen itu gitu. Momen tersebut. Iya, Ini momen itu. dalam bahasa modernnya mindfulness ya. Ya, Artinya jadi ada. menikmati apa yang kita rasakan sekarang. Iya, jadi ada engagement, ada mindfulness gitu, ada apa flow tadi itu di di Betul. momen-momen itu. Tapi kalau kita kebanyakan apa namanya menggunakan Pegang gadget, smartphone, HP. pegang di gadget, Aha. nah itu sebenarnya hilang itu. Kita udah bayar mahal nih, Betul, betul. travel nih, misalkan udah bayar pesawat, ya kan kita mau ke Cinque Terre misalkan. Nah, padahal di situ kan Cinque Terre kan bagus banget misalkan, atau apapun yang bagus lah. Harusnya kita menikmati ya. Ternyata kita foto sana, foto sini, foto situ. Jadi kita nggak menikmati apa yang kita beli itu sebenarnya gitu. Ya gitu. Betul-betul. Itu juga banyak terjadi dengan teman-teman mahasiswa yang misalkan mereka Hmm. jalan ke Paris, jalan ke Ya, Belanda, itu mereka ya, malah sibuk
mikirin angle fotonya gitu, bukan sibuk untuk melihat pemandangannya. Iya. Jadi ada namanya narsistis ya. Jadi saya juga kadang-kadang heran juga tuh Jis, narsistik gitu kan. Jadi dia Oke. suka orang lihat di sosial media gitu. Bahkan ada yang Hmm. moto salah gitu dimarahin kan. Kamu gimana sih udah kejauhan segala macam. Ya kan? Berarti untuk apa? Untuk di sosial media. Padahal dia nggak menikmati momen itu. Misalnya di Iya, betul. belakangnya apa namanya? Atau di Berlin itu apa namanya tuh? Yang Apa, kuda itu Brandenburg yang ya? ya yang Patung kuda. patung kuda itu yang pembebasan penyatuan Jerman Barat Barat Timur kan situ atau di Mm-mm. Paris atau apa itu jadi karena dia sibuk untuk sosial media gitu ya. Ini menarik ya jadi Iya, itu ya. Nah, kita lanjutkan ya biar create-nya itu selesai ya. Nah, create. Nah, A-nya itu tadi apa? Ability ya, talent ya. Nah, sekarang kita masuk ke ability. T. T itu trust. Tapi trust di sini yang saya maksud adalah tawakul itu, trust on God ya. Jadi kita udah usaha nih, Jis. Kita udah usaha, kita udah bayar untuk agen untuk ke Jerman, kita udah belajar, kita udah ini, kita apa udah belajar untuk menyelesaikan studi gitu kan. Nah, Mm. tapi kemudian Sudah usaha. ada tangan-tangan lain yang kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi kita itu nggak bisa Betul. kontrol semua. Oleh karena itu trust on God itu sangat penting karena kita nggak bisa kontrol semua gitu. Orang naik motor udah hati-hati nih. Ternyata orang lain yang nggak hati-hati kan, nyenggol kita, kita kecelakaan gitu seperti itu ya. Jadi atau enggak ada misalkan kita ikut bersedih ya, kita empati kepada yang di Valencia ya di Spanyol gitu misalkan ya. Itu kan alam gitu ya. Jadi alam ya kemudian eh, pernah disapu mobil dan segala macam ya dengan itu. Jadi ya, kenapa pentingnya trust on God ini tawakul gitu ya? Karena kita tidak bisa kontrol semuanya gitu ya. Jadi Betul. pendekatan create itu adalah pendekatan holistic deal. Jadi pendekatan holistik itu adalah keseluruhan gitu ya. Dari sisi keseluruhan ya. Ya. Jadi walaupun kita Iya. sudah bekerja keras, ikhtiar dan segala macam, tapi kita harus ada space untuk tawakul ini ya, untuk Iya, betul-betul. Saya juga punya sedikit pengalaman ini, Mas, ya, apa mengenai trust on God atau tawakul itu. ya, Jadi saya memang setelah saya ngetes psikologi, saya tuh punya kecenderungan selalu worry atau selalu anxiety ya, khawatir atas apa yang ya, akan terjadi, betul. ya, Dan sampai suatu hari saya itu pernah divonis sama dokter itu ya. psikosomatis. Jadi artinya Why? Oke. banyak penyakit-penyakit yang muncul di tubuh Hmm, saya, mungkin kepala sakit, telinga hmm, gatal dan lain hmm, sebagainya. Itu sebenarnya cuma diakibatkan oleh rasa khawatir yang berlebihan seperti itu dan hmm. saya kurang bisa melepaskan. Oke, oke. Jadi sangat penting juga ya, Ajis mengingatkan, ya, namanya mental health gitu ya. Jadi mental Betul. health di sini itu penting. Jadi ada menarik nih, Jis. Ada seorang ulama ya di abad ke-9 namanya Al-Balkhi. Itu udah menulis sebenarnya. Hmm. Ya Sustainance of the Soul gitu. Jadi dia ada buku yang chapter pertama, yang bagian pertama tentang anatomi tubuh gitu karena dia itu dokter gitu ya, dokter zaman dulu ya, abad 9 ya. Kemudian yang kedua adalah Sustainance of the Soul gitu ya. Jadi tentang mental health. Nah, dia itu menarik, Jis. Jadi dia itu menganalisa ada dua hal kelemahan mental manusia itu yang paling pokok dua. Yang pertama adalah depresi, ya kan? Hmm. Depresi itu adalah dia seseorang itu hidup di masa lalu gitu. Jadi misalkan Oh, oke. ada yang meninggal, yang dicintai meninggal, atau dia patah hati atau apa gitu. Nah, dia depresi kan? Atau ada yang kehilangan kekayaan misalkan, kehilangan yang dicintai gitu, depresi ya. Nah, kemudian ada seorang yang kayak Ajis contohkan tadi itu, yang dia hidup di masa depan gitu. Kenapa? Anxiety gitu. Jadi anxiety Betul. ya. Jadi anxiety. Jadi anxiety itu takut. Nah, itu dia bagus tuh dia punya perumpamaan tuh Jis. Jadi misalkan anxiety itu sebenarnya kan yang masalah di otak kita kan, padahal kenyataannya nggak ada kan. Iya, Nah, itu dia iya betul. jadi dia mengumpamakan ya seorang Arab Badui yang di desert itu di sana, ya kan, yang kemudian dia travel ke Eropa gitu ya, travel ke Eropa. Jadi di situ tuh dia nggak pernah ada apa ada nebbia gitu. Nebbia itu apa ya? Fog ya. Jadi fog gitu, Oke, itu kabut. kabut gitu, kabut tebal gitu ya. Jadi nggak pernah ada di desert itu. Jadi dia lihat kabut pertama kali dia takut gitu, apa itu bisa. Jadi dia takut saking takutnya gitu kan, karena dia nggak pernah lihat gitu.
Nah, itu di anxiety gitu ya. Jadi mungkin bisa nggak ditembus atau apa seperti apa benda padat gitu ya. Ternyata menurut Al-Baqi itu, jadi itulah anxiety. Coba kamu tembus fog itu kan cuman air doang kan. Jadi nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi apa yang kita Betul. takutkan di otak kita itu nggak sesuai dengan kenyataan ya. Ya itu udah namanya anxiety. Makanya penting kesehatan mental juga gitu ya. Makanya trust on God, Dan makanya holistik itu sangat penting ini, pendekatan holistik. betul, dan saya di kemudian hari mengetahui bahwa ternyata menurut penelitian 85% dari hal yang kita khawatirkan itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Heeh. Terjadi, iya, seperti itu. Ya, ya. Nah, ini yang terakhir nih, create kan, E-nya itu adalah, ya, I-nya itu adalah excellence. Ya, ya. Jadi excellence itu apa? Jadi commitment to high standard gitu ya. Jadi ke hasil kita itu ya misalnya kalau kuliah atau apa ya dia dapat cum laude lah atau nilainya bagus gitu. Jadi high standard gitu ya. Atau ada misalkan bell shape ya. Jadi biasanya orang kan bell shape itu tengah itu rata-rata gitu, misalnya 70 atau apa. Jadi yang pintar sekali di sini, yang kanan yang agak kurang talent di sebelah kiri gitu kan, seperti itu kan. Nah, itu komitmen ya personal ya kan, kemampuan kan tadi ada kaitan antara talent dengan effort gitu ya. Jadi ada seperti itu. Jadi itu komitmen dia ya, komitmen to high standard, kemudian attention to detail, ya kan? Kemudian a drive to achieve the best possible result in any endeavor. Jadi apapun yang dilakukan itu kalau bisa berhasil gitu ya, mendapatkan hasil yang terbaik atau sukses ya. Itu excellent. Nah, sebenarnya excellent itu dalam terminologi Islam itu ada namanya ihsan. Jadi ihsan itu ya kan, itu adalah kita benar-benar apa namanya sempurna gitu ya kan, itu kan ada level kan, kalau misalkan ada Islam, iman, ihsan gitu. Jadi Islam dulu, iman, jadi lebih bagus dibanding Islam gitu, kemudian ihsan gitu ya, jadi itu lebih lebih ini, jadi ada, ya gak mungkin orang lompat ihsan sebelum Islam dan iman gitu ya. Nah, itu sangat penting. Jadi kita ada etik di sini gitu ya, ada etik, ada nilai etiknya cuman secara fisik ya. Nah, di sini konsepnya dari Nabi Muhammad itu, jadi kita beribadah seperti kita itu melihat Allah gitu ya. Kalaupun kita nggak bisa mencapai level itu, ya itu kita tahu bahwa Allah melihat kita gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang pure gitu ya. Jadi dari dalam itu menjadi sesuatu yang ada manfaatnya, sesuatu yang motivasi yang natural gitu ya untuk mendapatkan yang terbaik gitu ya. Makanya excellent itu kan dia terbaik gitu, hasilnya terbaik bukan karena dia karena dapat reward ya, dapat atasan, kamu dapat promosi, itu nggak gitu, tapi karena ada internal motivation tadi itu. Jadi itu sangat sangat penting sekali gitu ya. Contohnya misalkan apa? Nah, makanya di sini contohnya itu nggak cukup dia terbaik dalam kerja, enggak, tapi dia juga fair kepada temennya gitu. Compassion and fairness to college ya. Jadi temennya kesulitan, dia kemudian dia bantuin. Yang simpel misalnya bukain pintu ya kan, atau kalau dia lagi bawa berat kita bantuin ya. Itu jadi seperti itu. Jadi ada integrity and ethical conduct di sini ya. Kemudian continue self improvement gitu. Karena untuk Ihsan kan kalau kita masuk ke dunia kerja nih, yang fresh graduate nih, Jis, ya kan nggak cukup Betul. universitas yang kita pelajari itu nggak cukup gitu. Karena kan yang kita lakukan itu spesifik gitu. Jadi selalu harus ada continue self improvement. Kalau kita nggak training, nggak kita improve diri sendiri, itu kita nggak bisa melakukan pekerjaan. Kita nggak mungkin mendapatkan ihsan gitu. Excellent itu nggak mungkin gitu. Makanya continuous improvement ya, self improvement ya. Ya termasuk Betul, juga tadi betul. ethical conduct ya, beri baik sama temennya gitu ya. Jangan sampai dia memiliki apa negative thinking gitu ya. Negative thinking jadi dia kemudian menjadi seseorang yang kemudian tidak diharapkan oleh teman-teman ya. Oh, kalau ada dia nggak asik gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Hmm. Ya mungkin bisa dibahas nih Ajis nih contoh-contoh ini. Iya, itu saya teringat dengan kisah salah satu temannya daripada Mas Rudi, yang kalau saya tidak salah dia Eh, itu tidak disukai oleh kolega satu kantor ya, itu. Bagaimana? Mungkin ya, itu ya. Ya karena termasuk dia, salah satunya. karena kan misalkan ya kita misalkan duduk nih misalkan ya. Ya, karena kalau seorang yang mempunyai mental health yang bermasalah kan kelihatan gitu ya. Kalau kita kenal dengan seseorang kemudian kita mungkin komplain itu wajar gitu ya.
Tapi kalau orang Iya. asing yang duduk di situ kemudian dia komentar, oh saya nggak suka sama dia gitu, ya berarti ada yang salah dong. Itu kan bukan siapa-siapa kamu gitu ya. Itu udah terlalu jauh gitu ya. Mhm. Nah itu ya, jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Jangan sampai itu terjadi. Makanya setelah pandemi itu di Eropa ini kan itu menjadi itu kan HR itu apa HR ya, Human Resource itu kan memberikan training gitu kan. Training untuk mental health dan segala macam. Kan itu kita ingat tuh, balik ke pandemi itu kan banyak yang bermasalah gitu ya. Kan tiba-tiba kehilangan pekerjaan ya kan dia nggak boleh dia harus di rumah itu kan banyak stres dan segala macam. Nah, itu menjadi sangat penting. Maka sekarang itu banyak training ya untuk hal hal tersebut gitu. Karena memang sangat penting gitu di sini ya gitu. Iya. Mhm. Kita lanjutkan ya Jis, ini udah terakhir nih. Jadi nanti bisa Sudah kita terakhir. diskusikan ya dengan para eh, apa namanya yang Audiens, peserta, audiens ya. teman-teman sekalian. Seperti itu. Jadi create itu adalah framework ya. Jadi framework di mana kita melakukan choice dulu ya, pilihan ya. Ya, kemudian align with your goals, ya, value dan segala macam ya. Nah, kemudian kita harus mempunyai ketetapan hati ya tadi ya, resolve ya atau azam ya. Jadi committed Mhm. apapun challenge-nya kita harus bisa gitu ya, apapun challenge-nya. Nah, jadi untuk mendapatkan itu kita harus effort ya. Tadi saya contohkan, saya tanya profesor saya ambil tutor teman-teman saya gitu kan nggak perlu bayar gitu kan. Itu effort gitu ya. Nah, ada yang penting nih Jis. Siapa founder dari Apple? Eh, Steve Jobs James, ya. Nah, Steve Steve Jobs Jobs ya. ya. Jadi Steve Jobs itu dia pas udah umur 12 tahun ya kan. Itu dia telepon Jis. Nah yang ngangkat itu CEO-nya gitu. Kan dia di Amerika ya di sana Oke. ya. Jadi saya saya Steve Jobs, saya umurnya 12 tahun. Saya mau bikin frekuensi counter atau time counter gitu. Bisa nggak bantu saya spare partnya gitu. Itu nggak Mhm. ada yang nolak kata Steve Jobs gitu. Nggak ada tuh yang nolak. Jadi malah dia kemudian, kan dia masih sekolah ya 12 tahun ya. Malah disuruh di Iya. situ, jadi dia bantuin di align ya, di align apa untuk manufacturing ya. Jadi dia membuat yang tadi apa frekuensi counter itu. Jadi dia ada semua spare partnya. Jadi dia dapat skill dari situ. Jadi itu effort ya. Jadi itu sangat penting. Jadi kadang kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Oh kok dia nggak bantuin saya ya? Enggak, kita ada nggak effort nanya kayak seperti Steve Jobs itu, nelpon gitu, nelpon random gitu untuk CEO lagi yang langsung yang jawab pada saat itu. Dia masih kecil ya. Nah, kita bisa lihat tuh Mhm. keberhasilan dari Steve Jobs itu ya. Nah, kemudian di sini effort dan kita punya talent tadi ya, abilities tadi ya. Ini bawaan lahir gitu ya. Ya, bawaan lahir. Jadi Betul. itu di combine ya antara nature dan nurture itu. Dan kemudian jangan lupa kita harus maintaining trust on God, tawakul tadi itu karena kita tidak bisa kontrol apa semuanya gitu ya. Untuk mendapatkan apa hasil yang maksimal, excellent ya. Excellent itu berarti kayak dia kalau dia kuliah ya dia selesai gitu. Dia minimal dia mendapatkan ijazah lah selesai gitu ya. Dari apa yang kita sudah set dari awal gitu ya. Nah, ini jadi setiap komponen dari create itu saling bantu-bantu jadi ya. Jadi untuk balance itu ya. Jadi ini merupakan pendekatan apa namanya holistik ya. Jadi ada perseverance, skill, confidence ya, seperti itu ya. Jadi dan kemudian kita juga ada compassion ya tadi dengan koleksi gitu ya. Jadi nggak kita sukses sendiri gitu ya. Kan ada tuh yang kalau kita belajar di universitas ada yang dia nggak mau ngajarin gitu kan. Dia maunya dia ini sendiri gitu ya. Itu nggak begitu hasilnya gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya dimanapun berada di Indonesia ya, ada di Jerman gini. Ya kalau ada kesalahan ya saya kembalikan kepada Muhammad Aziz ya, moderator ganteng kita. Dan mungkin Pak Rahmat bisa ngasih petuahnya juga nih Pak yang di sini. Ya silakan Iya, Aziz. baik. Terima kasih banyak untuk Mas Ruri, untuk insight-nya yang sangat bermanfaat, terutama buat kita yang masih mahasiswa ataupun yang masih meniti karir ya. Tapi ini juga nggak terbatas hanya untuk kita-kita yang masih muda, tapi juga yang udah cukup lama, sesepuh di dalam company. Karena kehidupan kita tuh penuh sekali dengan lika-liku dan kita ingin mencapai yang lebih tinggi dan lebih tinggi terus. Nah, saya di sini sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, saya pengen nih berkenalan dengan salah satu ketua AIPC ya, yaitu Bapak Rahmat. Mungkin Bapak Rahmat bisa memberikan komentar, masukan ataupun petuah ini yang tentunya luar biasa. Terima kasih Pak 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 Aziz, Mas Aziz ya, Iya. Pak Mas Ruri.
Mohon maaf, suara saya sedang serak, sedang kurang sehat, 100%. Jadi mungkin kurang jelas. Tadi yang sudah disampaikan oleh apa narasumber kita ini luar biasa sekali. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menggapai kesuksesan ya. Nah, terkait dengan itu saya ada sedikit pengalaman juga ya. Jadi waktu apa kebetulan keinginan saya untuk sekolah di Jerman itu memang sudah jauh sebelum sebelum SMA selesai ya. Jadi SMA selesai saya sudah punya keinginan untuk ke Jerman. Tapi ya qadarullah hanya saya melanjutkan kebetulan S1 itu di Teknik Elektro ITB ya, kemudian tapi keinginan untuk berangkat ke Jerman pun masih masih ada selalu ya. Sehingga apa yang saya lakukan adalah saya eh, menempelkan di dinding itu seperti kayak lembaran-lembaran Poster informasi ya. beasiswa, poster ya. Ya. Poster-poster beasiswa ADHD kebetulan saat itu. Jadi ada yang saya cari tahu tuh setelah saya punya keinginan itu saya cari tahu di saat itu belum ada Google ya. Belum ada Google tapi saya cari-cari tahu ternyata salah satu sumber beasiswa ke Jerman itu adalah DAAD. Nah, sehingga pada saat itu apa ya saya tempel itu poster-poster tentang DAAD di kamar saya ya. Sehingga setiap kali saya melihat itu selalu ada keinginan untuk berusaha bisa mencapai keinginan keinginan saya ya untuk bisa berangkat ke Jerman. Saya sempat terus terang di dua kali kalau nggak salah ikut prosesnya ya. Nah, kodarullah yang pertama itu proses pertama yang saya ikuti itu saya mengalami kegagalan. Jadi saya gagal tuh pertama kali ketika saya ingin berusaha. Jadi saat itu eh, apa namanya kita dipanggil untuk audiensi itu dengan ada perwakilan dari Dikti ya. Kebetulan itu ininya interviewnya itu di Dikti ya, di Dikti. Kemudian yang hadir kebetulan ada perwakilan dari DAAD, ada perwakilan eh, dari salah satu profesor ya, salah satu profesor di Jerman ya. Saya lupa dari mana beliau. Kemenlu. Ya, Kemenlu ada nggak? teman dulu saya pikir nggak ada, saya kira mungkin nggak ada ya saat itu. Yang ada itu dari Dikti saja ya. Jadi singkat cerita yang proses pertama itu gagal, tapi saya pelajari ya kenapa saya gagal ya. Salah satunya yang mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh oleh Pak Mas Rudi ya, bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya terkait dengan proses kita untuk mencapai itu. Jadi yang terpenting adalah kemudian setelah itu kita tidak patah semangat. Saya tidak patah semangat ya untuk tetap ingin menggapai keinginan saya untuk bisa sekolah ke Jerman. Kenapa saya harus apa mendapatkan beasiswa di AID ini? Karena sepertinya kecil kemungkinan kalau orang tua saya bisa mensupport saya dengan biaya sendiri gitu ya untuk bisa berangkat ke Jerman gitu. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali saya harus mendapatkan beasiswa DAAD ini. Sehingga ada beberapa dari evaluasi saya pribadi, saya melihat sepertinya ada beberapa poin ini yang menyebabkan kegagalan saya gitu. Nah, dari situ akhirnya saya perbaiki ya. Saya perbaiki apa namanya eh, yang proses dari interview itu apa yang harus saya sampaikan ya ketika saya diinterview ya oleh profesor. Salah satunya kan diantaranya eh, waktu yang pertama itu saya ditanya tentang ini project research-nya apa. Jadi project research-nya saya belum menguasai betul gitu ya karena kan masih masih dalam dalam ide yang belum matang gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah saya dapat kesempatan lagi tuh untuk untuk yang periode berikutnya.
Jadi periode berikutnya saya dipanggil, alhamdulillah saat itu sudah siap ya, karena dalam rentang 1 tahun itu saya berkomunikasi intensif dengan profesor saya. Kebetulan saya saat itu mengambilnya di TU Dresden ya. Tadi Pak Roy Pak Ronius ya, ada kegiatan di sana. Saya kebetulan ngambilnya di TU Dresden. Jadi selama setahun itu saya intensif komunikasi dengan profesor. Kalau yang pertama masih apa namanya masih sebatas ide, tapi di sini saya di tahun berikutnya saya sudah diskusi intensif dengan profesor apa yang ingin saya lakukan, bagaimana apa namanya kira-kira obstacle-nya step by step yang harus saya lakukan selama proyek riset itu berjalan. Ya, alhamdulillah eh, qadarullah mungkin ya itu salah satu apa namanya dari hasil apa diskusi intensif dengan profesor itu, kemudian akhirnya itu menyebabkan ketika saya interview itu bisa meyakinkan ya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berangkat ke Dresden ya, sebelumnya ke Berlin ambil sekolah bahasa dulu ya selama kurang lebih Tahun selama ya. 3 bulan ya di Berlin, kemudian saya berangkat ke Dresden. Alhamdulillah sekarang ya saya juga bekerja di apa di eh, saya tinggal sekarang di Denmark di Copenhagen dan bekerja di sebuah perusahaan Jerman juga ya yang bergerak di bidang manufaktur pembangkit listrik tenaga angin. Nah, tapi pengalaman-pengalaman selama kuliah itu ya salah satunya ini ya kita tetap harus apa namanya ya pegang terus ya kita punya goal ya. Jadi kita, apa keinginan-keinginan besar yang ada di kepala kita itu jangan apa namanya jangan disepelekan ya. Ya, jangan prosesnya ya prosesnya tetap harus kita perhatikan. Jadi tidak ada orang yang bisa berhasil hanya dengan membalikkan telapak tangan gitu kan. Jadi step-step yang sudah disampaikan oleh Pak Mas Rudi ini adalah satu step-step yang sudah apa ya sudah diuji secara akademis ya karena berdasarkan riset-riset yang sudah dilakukan. Dan insya Allah itu akan apa namanya ya membantu kita karena sudah stepnya juga terstruktur ya apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Nah terkait Baik, dengan AIPC ya Alhamdulillah ini AIPC adalah satu organisasi kita tempat kita berkumpul apa asosiasi dari eh, para profesional di bidang sains, teknologi ya natural science di bidang entrepreneur juga. Jadi eh, buat teman-teman, ya insya Allah semuanya nanti terbuka untuk bisa ikut bergabung ya dengan AIPC. Ya, jika nanti mungkin sudah selesai lulus dari kuliah ya dari master atau doktor atau bachelor, kemudian nanti berkiprah di industri apakah di Jerman atau di eh, apa di negara-negara yang lain di Eropa, silahkan untuk bergabung di apa dengan kami di AIPC. Insya Allah kita apa walaupun kita tinggal di apa di Eropa, kita masih merah putih ya, kita masih cinta dengan tanah air kita. Insya Allah kita melalui kita dengan berkumpul di AIPC ini kita bisa ikut berkontribusi untuk sharing ya, sharing sharing knowledge, sharing pengalaman atau mungkin juga sharing dalam proses apa namanya pembangunan di Indonesia insya Allah. Oke, baik Bapak Rahmat. Terima kasih banyak untuk kata penutupnya. Ya, terima kasih. Baik, kita kan sudah mendengar nih pemaparan materi dari para expert-expert ya. Nah, jadi di sini saya ingin membuka kesempatan nih buat teman-teman sekalian yang hadir di sini untuk tanya jawab. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir, jangan terlalu ragu, jangan terlalu bimbang, karena kita di sini membuka semacam seperti forum komunikasi dan kita bincang-bincang santai seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya di sini? Mungkin bisa langsung mengacungkan tangan atau menulis di chat. Bentar. Saya Mas dari Bapak Sutiarno. Silakan, silakan. Boleh dibuka kameranya? Biar kita bisa berkenalan dulu dong. Ya, terima kasih Mas Ajis atas kesempatannya. Untuk Ya, kamera sama-sama. lagi bermasalah Mas, jadi belum bisa buka kamera. Oke. Oke, baik. Saya tadi menyimak dari pemaparan Pak
Ruri ya. Sangat relate dengan saya karena saat ini saya sedang mempersiapkan belajar IELTS dan struggle-nya luar biasa untuk berjuang IELTS karena sambil bekerja di sekolah juga di di salah satu sekolah swasta di Lampung, Pak. Memang distraksinya luar biasa banyak. Ada yang dari ya disebutkan kayak Pak Rudi tadi terkait sosial media juga, terus kemudian dengan pekerjaan juga sama gitu. Kadang juga membuat top goals kita itu jadi semangatnya kadang naik, kadang turun gitu. Terus yang pertanyaan saya ada dua, Mas Ajis. Iya, gimana itu? Yang pertama, bisakah kita mengenali potensi diri kita yang tadi berkaitan dengan ability ya kalau nggak salah itu dari keluarga kita, misalkan contohnya keluarga kita itu misalkan yang dapat selentingan sih dari beberapa kawan gitu, misalkan kalau pedagang pasti kemungkinan anak-anaknya ada yang jago matematika nih gitu. Ya gitu, bisa nggak dari itu kita bisa tarik benang merahnya gitu ya. Terus yang kedua, saya ngelihat pola pola di tempat kerja saya terutama di sekolah itu banyak sih guru-guru yang masih muda gitu. Cuman dengan Iya. alasan yang bersyukur lah atau apa gitu, jadi semacam nggak mau grow lebih gitu untuk mengupgrade skillnya gitu. Padahal kalau dia bisa mengupgrade skillnya, mungkin dia akan lebih bisa ya mungkin terkait karir dan seterusnya gitu atau posisi dan seterusnya. Tapi karena bersyukur ya udah saya di sini, akhirnya ya ngulang itu aja sehingga skillnya nggak bertambah ya mungkin dari segi pendapatan juga segitu-gitu aja gitu Mas. Oh, Eh, Oke, baik. yang pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya kita itu memandang sebuah takdir gitu. Kalau misalnya oh saya ini di sini gitu, ya udah ini tekunin aja, ini nggak usah mungkin kemana-mana lagi, syukurin gitu, nikmatin atau apa dan seterusnya. Ada di posisi yang saya tuh kalau saya pribadi saya tuh pasti penasaran, saya tuh belum di sini gitu, saya masih ada skill yang karena saya masih muda, ada skill yang harus saya tingkatin lagi, dimaksimalkan lagi, baru kemudian kita udah baru berbicara tentang oh takdir saya di sini gitu Mas. Oke, sih. Berarti kesimpulannya ada dua pertanyaan ini, Mas Rudi. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali bakat kita, terutama dari keluarga seperti itu. Dan yang kedua, apa sih hubungannya antara berusaha dan juga takdir? Bagaimana memahami realitas dan hubungan kedua hal ini? Seperti itu. Jadi tadi terkait dengan talent mapping ya, Maaf, Pak suara. Sud ya. Halo, suaranya ada? Jadi Sekarang ada, ya. terkait dengan talent mapping ya, pertanyaan pertama ya, talent mapping ya. Jadi di sini Iya. saya sudah singgung sedikit ya. Jadi kalau dulu itu kan ada namanya IQ ya, intelligence question. Jadi itu istilahnya psikometrik gitu ya. Jadi kalau misalkan dia 130 dia cerdas gitu kan. Kalau di bawah 70 ya ya agak kurang cerdas gitu misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian eh, Howard Gardner ya itu menyampaikan teori multiple intelligence ya. Bahkan sekarang ditambahin sama satu yang disebut Aduh, sebagai maaf. jelas nggak? Oh, sebentar ya. Halo? Sebentar. Kita Suara tunggu sebentar lagi. putus ya? Putus ya? Barusan putus, iya. Oh, Mungkin boleh internetnya ya. diulang lagi nih, Mas. Ya, sebentar ya. Jadi tadi yang talent mapping ya, talent mapping ya. Jadi ini mana sharingnya ya? Sebentar. Oke, oke. Stop share ya. Sini. Ini aja stop share ya, biar enggak. Jadi Howard Gardner itu dia menemukan ya. Tadi sampai mana saya tadi psikometrik itu kan IQ ya. Jadi cuma satu gitu ya. Yes. Nah, kemudian Howard Gardner itu menemukan namanya multiple intelligence ya tahun 83 ya. Jadi itu anak kita itu bisa di map gitu sebenarnya. Itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan walaupun kadang dia nggak setuju gitu. Itu
Howard Gardner gitu ya, karena kan dia yang menemukan, terus orang lain yang membuat test set gitu kan, test set gitu seperti itu, yang kemudian dia mapping anak kita punya intelligence seperti apa gitu ya, gitu. Nah, Betul. itu di Australia itu ada juga. Akhirnya si Howard Gardner itu kemudian melakukan tritik ya, kemudian ditutup gitu ya, nggak nggak diteruskan gitu ya. Tapi ada gitu. Tapi itu sebagai effort gitu ya. Jadi itu bukan karena nggak setuju ya, tapi adalah set set dari tesnya itu yang kemudian dia nggak sepakat. Tapi yang jelas, jadi dari 9 multiple intelligence itu bisa dilihat ya. Misalkan spasial gitu ya. Jadi spasial itu anak kita yang tadi itu ya, ditaruh di mana, yang asing, tempat asing ya, kira-kira dia bisa balik nggak seperti itu ya. Karena kan itu kan spasial ini kan penting ya. Mungkin Pak Rahmat atau di sini ada Mas Priyo di sini ya, atau yang penerbangan itu kan. Itu kan sangat terkait gitu ya. Navigasi segala macam itu kan spasial gitu kan. Jadi itu memang beda gitu ya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang pinter di musik, ada yang pinter di mana. Nah itu bisa. Nah itu di sini ada, kalau ada bisa menjawab misalnya Bu Sri Rezeki ini misalkan. Jadi ada di Indonesia ada namanya KPI ya di Surabaya, yang dia menerapkan multiple intelligence gitu ya. Jadi anak SD yang masuk itu di, dites sama yang certified trainernya ya. Certified trainernya dengan beberapa tools yang tadi itu, yang mendeteksi 9 tadi itu ya. Ya kalau misalkan kalau matematika ya disuruh ngitung misalkan seperti itu ya. Ya. Nah, nanti hasilnya itu dikirim ke psikolog, nanti akan keluar hasilnya itu anak kita itu mungkin 40% matematika, 60%. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan data tersebut nanti si guru sama si anak itu dia bisa menentukan gitu. Ya, menentukan. Jadi, oh kalau dia pintar musik ya nanti beban itunya diperbaiki gitu untuk dia memainkan peralatan musik atau apa. Kalau yang dia bisa pintar bahasa gitu ya mungkin puisi gitu ya. Jadi pendekatan developmentnya itu sehingga tidak sama antara satu anak dengan yang lain. Sehingga ada yang disebut sebagai sekolah para juara gitu ya. Jadi kalau ada yang puisi yang dikirim si A, kalau ada yang cerdas cermat yang dikirim si B, kalau matematika Olimpiade misalnya yang dikirim si C gitu. Kalau saya ingat zaman saya kecil dulu kan yang dikirim itu aja gitu, yang ranking satu gitu. Ada lomba apa dia lagi, besoknya dia lagi. Nah itu konsepnya nggak seperti itu ya. Nah itu yang pertama ya. Mungkin kalau ada Bu Rezeki di sini bisa bisa bantu jawabnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentang tadi itu apakah saya di sini gitu. Kayak ada tuh yang komika yang yang kuli bangunan itu. Pernah ada yang lihat nggak yang kuli bangunan? Dia selalu Iya, saya tahu yang dari Jawa Barat ya. yang jadi Barat Cirebon ya. Ya kan? Jadi kalau kuli bangunan anaknya pasti kuli bangunan gitu. Kalau nggak menantunya itu apa? Itu kan lucu juga ya. Tapi nggak seperti itu ternyata. Karena kita punya teman ya, punya teman, saya punya teman di Belanda itu dia datang batch perawat gitu. Ya kan? Kan di Belanda atau di Jerman suka ada batch tuh perawat lulusan SMA, nggak harus di sana udah punya background perawat ya, lulusan SMA bisa nanti dididik sama kayak di sini Ausbildung ya kalau di Belanda, di Jerman ya, kalau di Belanda dididik tuh berapa tahun, 3 tahun atau apa, jadi untuk jadi seorang perawat gitu ya. Jadi profesi sebagai perawat, nah ternyata kemudian beliau kuliah di IT gitu kan, kuliah di IT, kemudian sekarang kerjanya di IT gitu. Jadi apa namanya dia menjadi konsultan IT gitu. Kerjanya nggak harus di kantor ya, kadang pakai mobil, mobilnya udah di set semuanya. Jadi walaupun dia di jalan, dia ada call, misalkan ya level 1 level 2 dia kerjakan gitu ya. Kerjanya seperti itu. Jadi padahal dia perawat gitu tadinya gitu ya. Jadi Pak Pak Sutiarno itu contoh realnya ya gitu ya. Jadi kita yang penting adalah tadi ya continuous improvement ya. Saya tadinya IT nih. Saya tadinya kayak saya misalkan kuliahnya di bukan misalkan ya. Saya memang kuliah di Teknik Elektro, saya ngambil telekomunikasi. Ternyata saya tidak suka telekomunikasi gitu. Telekomunikasi. Jadi saya lebih prefer ke IT karena saya suka hands on gitu. Jadi saya kerjanya di hands on di IT, sistem engineer gitu kan di IT. Jadi ngurusin tadi sistem operasi Unix ya, backup system, disaster recovery segala macam. Nah, saya sekarang kerjanya sebagai laser engineer gitu. Jadi itu nggak jauh gitu ya. Jadi IT kemudian laser engineer itu kan. Jadi seperti itu dalam hidup gitu ya. Jadi nggak harus linear. Kalau kita memang nggak suka ya kita ada talent lain. Makanya talent tadi kan banyak ya.
ya. Jadi mungkin matematika dia si anak ini ketika dites, oh dia matematika bagus sama musik misalkan atau sama apa. Jadi nggak misalkan matematikanya 100 yang lain nol, nggak gitu hasil tesnya dari talent mapping itu, dari multiple intelligence itu, ya. Jadi kalau Hmm. tertarik bisa cari bukunya ya, ya. Pak, kalau Pak apa namanya Pak Sutiaro nanti bisa kirim ke Muhammad Aziz, saya bisa kasih tuh Pak bukunya, nanti Bapak bisa baca gitu ya. Jadi dari Hotmart Gardner itu. Jadi silakan Bapak kirim ke Muhammad Aziz, kan ada nomor handphone dan segala macam di apa pamfletnya, Di poster yang tertera itu. poster itu. Nah, nanti kita bisa follow up ya. Kita bisa kita kasih bukunya, Bapak bisa baca sendiri dari sumbernya langsung gitu ya. Itu sih ya. Mungkin kalau ada yang bisa bantuin jawab, silakan, kita bebas saja di sini ya. Iya, kalau saya mau menambahkan sedikit, jadi kalau terkait dengan apakah kita bisa men-track bakat kita dari keluarga kita, itu jawabannya kadang ya, kadang tidak gitu. Tapi intinya adalah kita melakukan apa yang kita suka dan apa yang kita mampu seperti itu. Jadi seperti contohnya, kalau di pohon keluarga saya, itu biasanya orangnya eksakta semua, matematika semua. Nah, tapi adik saya itu case-nya beda. Adik saya itu matematikanya kurang kuat, tapi adik saya itu hafal Al-Quran gitu. Dan di satu pohon keluarga saya itu nggak ada yang punya hafalan sebegitu kuat seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan tes sendiri seperti banyak di internet, itu banyak yang bertebaran bagaimana sih kemampuan kita sebenarnya. Nah, seperti yang disampaikan juga tadi sama Mas Ruri kan, skill itu adalah A kali E kuadrat, seperti itu. Nah, jadi kalau kita memberikan effort yang terus-menerus, itu maka skill kita akan lebih besar gitu. Sama contohnya mungkin saya bisa ngasih relate sedikit ya, saya tidak suka bahasa dan saya tidak suka bahasa Jerman seperti itu. Dan bahasa Jerman itu sangat sulit buat saya untuk melatihnya. Tapi setidaknya saya di sini mencapai sebuah goal gitu. Saya menciptakan sebuah goal, apa yang harus saya lakukan? Berapa minimal skor yang harus saya raih supaya saya bisa mendapatkan sertifikat bahasa Jerman. Nah, jadi ini yang saya memang tidak berbakat di sini, tapi saya nge-push di bagian effortnya itu, Mas Sutiarno. Jadi mungkin Ya. untuk Mas Sutiarno yang bisa dilakukan, walaupun memang susah dan banyak distraction, atau mungkin bahkan tidak berbakat sama seperti saya, itu kita cuma bisa mencari jalan pintas, apa sih jalan belajar yang paling mudah untuk kita serap seperti itu. Jadi sayangnya tidak ada jalan lain seperti itu. Iya. Begitu Mas Sutiarno. Ada jelas Pak Sutiano. Jadi tadi talent sama effort ya dimainkan di situ ya. Jadi mungkin effort itu, makanya baca tuh buku yang lain namanya Grit gitu. Jadi Angela Duckworth itu penting gitu ya. Kadang memang ada bagian bidang yang memang talent itu penting gitu. Kayak misalkan musik ya. Orang yang effortnya 2 kali lipat tapi talentnya kurang, sama yang apa namanya orang yang benar-benar talent itu kan ada namanya genuine ya, Jis ya. Natural gitu. Kelihatan Ini kan genuine itu. Kayak misalkan painting, kayak musik itu kelihatan itu memang kalau antara yang nggak talent sama talent itu beda gitu. Bahkan ada beberapa yang bikin film kan, jadi dia bagus paintingnya, tapi orang yang tahu dia tahu, oh ini nggak natural nih gitu, nggak genuine gitu. Karena talent talent itu emang penting gitu. Tapi untuk secara umum ya tadi effort kuadrat gitu ya, Bapak tinggal effort aja, yang effort yang continuous improvement itu. Ya. Walaupun misalkan talentnya kurang misalnya seperti itu tuh masih bisa menggapai goal gitu ya. Oke. Nah, ini silakan Bu Sri Rezeki tadi untuk yang pertanyaan pertama ya tentang talent mapping itu untuk di sekolah gitu ya. Bisa dijelaskan mungkin ya. Jadi Oke, iya, tinggal iya dijelaskan aja terima kasih. talent mapping ya. Talent mapping dari multiple intelligence yang Gardner itu gimana prosesnya kalau untuk anak masuk sekolah itu? Iya, iya terima kasih menarik sekali untuk bahasan kajian pada malam hari ini ya, Pak Mas Ruri, kemudian tadi Pak Rahmat, kemudian tadi juga banyak ya hal-hal yang eh, bagaimana untuk bisa sukses. Nah, mungkin menarik sekali tentang multiple intelligence, tentang Howard Gardner. Kalau kita merunut ya pada teori ini, contoh ya, mungkin kalau di sekolah yang eh, saya saya kerja ya di sini, eh, kita menggunakan eh, observasi ya, observasi menggunakan
multiple intelligence. Jadi mereka melakukan satu kegiatan-kegiatan ini usia TK, SD sampai SMA. Jadi kita mengobservasi anak-anak murid-murid yang baru masuk gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat apa gitu ya, talent mereka. Misalkan mereka hadir gitu ya dalam satu kegiatan, kemudian kita observasi, kita amati dari 9 kecerdasan Howard Gardner ini ternyata dia 3 lebih unggul gitu ya. Misalkan di logik matematik. Kemudian yang kedua kecenderungan untuk lingual lingual bilingual ya. Jadi linguistik bahasa. Kemudian yang ketiga naturalis gitu ya. Naturalis itu yang alam. Nah, dari yang ketiga ini kan dia kecenderungan ya, bukan berarti tadi yang tadi disampaikan Pak Masuri, ketika kita coba semuanya anak itu bisa gitu ya, seorang itu bisa, tetapi ada talent yang memang tidak apa harus diperhatikan seperti itu. Oh, ini anak udah dikasih stimulasi, ternyata dia belum mampu gitu ya. Itu terus aja gitu kita berikan stimulasi. Apalagi kalau misalkan anak usia dini misalkan, itu terus stimulasi. Kemudian ketika kita yang misalkan SD, SMP, SMA, mungkin SMA sampai kita perguruan tinggi, wah bagaimana kita melihat mapping itu gitu ya. Eh, Tadi ya kita bisa lihat kecenderungan kita itu di mana gitu ya besarnya, tingkatan atasnya itu di mana, kemudian apakah kita bisa mengubahnya gitu, atau kita bisa meningkatkan lebih besar lagi, itu bisa aja gitu ya. Ya tadi dengan perbanyak misalkan latihan-latihan, atau misalkan actionnya apa gitu ya, actionnya apa. Mungkin kalau orang-orang muda usia-usia mereka akan masuk perguruan tinggi, kemudian usia-usia masih muda itu masih bisa untuk melesat gitu ya. Beda dengan usia-usia mungkin yang kalau kita lebih tua itu atau senior itu, kalau udah misalkan bahasa Jerman kita belajar gitu ya. Mungkin ini yang saya juga mau tanya gitu ya. Ya, jadi itu bisa kita kita lesatkan, legitkan seperti itu. Itu sih ya Pak Mas Rurin. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau dalam psikologi itu namanya brain plasticity ya. Jadi kalau anak kecil itu kan dia plastisnya bagus gitu ya. Dia mau dibentuk apa bisa. Kalau udah tua kurang. Tapi tetap brain plasticity itu ada gitu. Bukannya nggak ada gitu ya. Cuma dia tidak seperti anak kecil gitu ya. Gitu ya. Jadi Bu Sri Rizky itu adalah guru PAUD ya. Jadi S1 S2 di UNJ dan memang kerja di sekolah yang menerapkan multiple intelligence ya. Namanya sekolah insan mandiri ya. Sekolah. Jadi ada di Palembang, ada di Kerawang ya, ada di Jakarta dan banyak tempat gitu ya. Enggak cuma satu. Itu mungkin. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain nih. Kita sangat terbuka di sini. Saya nanya kali ya. Saya Oh iya nanya. boleh ini Ibu. Iya, Silahkan. sambil sharing aja ya gitu ya. Iya, Iya, boleh. apa namanya tadi ya, kita kayak misalkan kita mau persiapan ke Jerman misalkan. Eh, Ya itu tadi ya, ketika kita sudah belajar, oh harus mempersiapkan nih bahasa Jerman gitu ya. Ternyata memang persiapan bahasa Jerman di usia muda, di usia apa sudah tidak muda itu sangat sulit gitu ya. Misalkan ya mungkin tadi ya, oh ya udah latihan terus, latihan terus, latihan terus gitu kan. Karena memang misalkan kalau sekedar berhitung eins, zwei, drei gitu itu masih masih muda ya, tapi mudah gitu. Tapi ketika ketemu misalkan kemarin ikut Gute udah 2 level gitu ya. Terus kemudian oh ternyata sulit banget ya untuk di berikutnya gitu ya. Itu actionnya tuh harusnya seperti apa tuh? Itu mungkin Ya. lanjut sama Pak Rahmat atau siapa yang bisa jawab ya. Saya nggak bisa jawab yang ini. Silakan.
Jis, ada ini Kak, tips ya untuk belajar bahasa Jerman untuk usia tertentu gitu ya. Mungkin Pak Rahmat ya. Untuk ini Silakan Mas Aziz, silakan. cukup Iya, sulit kalau sekali ya. kalau bahasa itu kan kayak kemarin misalkan Iya. bahasa Itali gitu kan ketika TOEFL-nya kita mau S3 pakai TOEFL bahasa Itali beasiswanya tuh dia masuk gitu ya administrasi oke gitu. Nah, ketika bahasa Jerman itu beda gitu, beda dia. Kenapa begitu ya? Ya, silakan. Makasih. Ibu Sri rencananya mau ambil program apa? Master atau doktor? Eh apa ya sebenarnya kan saya udah S2 gitu ya. Ya kalau misalkan Hmm. memang apa eh, bisa gitu ya kita bisa lanjut lagi gitu ya. Setidaknya level 2 level itu tuh bisa apa dapat sertifikat Gute lah ya. Itu udah goals banget ya. Maksudnya kita Hmm. bisa eh, itu sih ya. Hmm. Kalau untuk program doktor, berarti berarti Ibu Sri akan lanjut ke program doktor ya, karena sudah selesai master kan ya. Nah, kalau untuk program doktor itu terbuka peluang sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa Jerman. Jadi bisa menggunakan hanya basis bahasa Inggris. Jadi yang kalau misalkan yang ingin ditarget itu adalah beasiswa DAD misalkan. DAD itu adalah beasiswa dari pemerintah Jerman. Maka yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan sertifikat A1 A2-nya Gute ya. Justru yang dibutuhkan itu sebenarnya sertifikat apakah IELTS atau TOEFL ya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu justru basisnya bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau ada beberapa persyaratan sih sebenarnya. Kalau tadi saya sedikit kasih informasi tentang interviewnya ya. Jadi sebelum interview kita dipanggil diundang untuk interview itu kita harus apa namanya mengirimkan dulu apa namanya data-data administrasinya. Misalkan tadi ya salah satunya apa namanya informasi tentang kuliah kita S1 S2-nya di apa sertifikatnya. Kemudian tadi bahasa Inggris ya, TOEFL-nya. Kemudian kalau doktor apa jenjang S3 atau doktor itu biasanya sudah ada komunikasi sebelumnya dengan profesornya. Kalau di Jerman ya Bu ya. Jadi sudah ada komunikasi dengan profesor di Jerman. Jadi ada apa namanya nanti ada kayak semacam rekomendasi. Jadi rekomendasi dari profesor yang di mana kita akan kuliah di sana. Gimana kita akan mengambil S3 di sana. Jadi nanti berdasarkan itu semua data administrasi itu kita nanti masukkan ke apa namanya ke DAD ya. Ada websitenya dad.dk dad.de maaf. dad.de ya. Denmark. Denmark kalau DK ya Denmark dad.de. Nah, itu bisa dibuka di sana. Nah, ya ada waktu-waktunya tertentu ya setiap tahun sekali gitu. Nanti kalau itu lolos, ibu akan dipanggil interview. Nah, kemudian di situ nanti akan proses terakhir biasanya. Nah, kalau udah sampai di Jerman, itu sebenarnya tergantung kebutuhan. Kebetulan profesor saya itu senangnya kalau dengan kami itu bicara dalam bahasa Jerman gitu. Jadi nggak ada pilihan lain buat saya kalau mau disenangin oleh profesor gitu kan. Kalau biar profesor ini senang dengan saya, ya saya harus berbicara dalam bahasa Jerman dengan beliau. Tapi ada juga beberapa profesor yang sebenarnya nggak membutuhkan itu. Jadi kalau beliau ini biasanya senangnya bahasa Inggris ya sudah cukup berarti bahasa Inggris. Tapi kan kalau kita tinggal untuk PhD itu minimal kan 3 tahun Bu. Ibu nanti apa namanya ada anak tadi saya lihat ya itu nanti kan di luar sekolah gitu ya. Nanti teman-temannya itu udah dengan apa orang tuanya teman anak-anak ya. Kemudian dengan guru-gurunya itu biasanya mereka lebih senang kalau kita bisa berbahasa lokal ya. Jadi sebenarnya banyak benefit juga sih kalau kita apa belajar bahasa ini. Jadi mungkin salah satu motivasinya yang bisa digunakan tuh apa namanya tadi ya komunikasi kita ketika kita bersosialisasi dengan apa dengan lingkungan, berkomunikasi dengan guru-guru anak-anak di sekolah, itu juga bisa menjadi
motivasi yang besar yang mendorong kesuksesan kita untuk bisa belajar bahasa gitu. Tapi kalau hanya ditanya apakah dibutuhkan untuk ketika mengambil PhD, nah itu tergantung dengan profesornya. Jadi kalau profesornya senang dalam dengan apa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, berarti cukup bahasa Inggris saja gitu. Tapi kalau misalkan profesornya senang dalam bahasa Jerman, berarti kita harus ngambil bahasa. Tapi untuk pengalaman saya, saya mengambil karena DAD itu ketika sebelum kita berangkat ke Jerman, itu kita dikasih waktu belajar di Gute memang. Itu kurang lebih sekitar 3 bulan pertama, 3 bulan sebelum kita berangkat. Tapi itu pun hanya untuk ke level A1 ya. Level A1, kemudian sampai di Jerman, saya sekitar 3 bulan juga di Berlin. Nah di Berlin itu saya mengambil disuruh belajar bahasa lagi. Nah itu sampai level B1. Ya minimal kita bisa menulis dalam bahasa Jerman. Tapi belum bisa ngomong Bu, belum bisa ngomong. Jadi ketika saya mulai sekolah itu belum bisa ngomong juga dalam bahasa Jerman. Ya. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah ya, karena apa bersosialisasi ya sedikit-sedikit akhirnya bisa. Tapi anak-anak ya jelas mereka sangat cepat. Anak-anak saya cepat sekali saat itu sudah menjadi bahasa kedua bahasa Jerman. Jadi ya, walaupun sekarang udah berubah lagi menjadi bahasa Denmark begitu. Gitu Bu, kurang lebih ya. Semoga keinginan Ibu nanti tercapai ya, Insya Allah dengan apa, dengan usaha seperti yang tadi udah disarankan, apa sudah diuraikan oleh Pak Mas Rudi. Memang ya itulah proses yang harus untuk kita, apa, untuk menggapai kesuksesan. Paling tidak ada 5 step itu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Ibu. Baik, mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau mungkin keluh kesahnya itu. Kalau nggak ada bisa ditutup Ajis mungkin kita. Oke, baik. Mungkin sepertinya sudah cukup. Artinya materi sudah sangat jelas. Terima kasih untuk Pak Mas Masruri dan juga Pak Rahmat dan juga AIPC serta pihak KBRI yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan membawa berkah. Amin. So, mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Tuhan. Oke, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Mas Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Assalamualaikum. Septi.